Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, kelas 2D dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengisi nilai akhir, ujian akhir semester dengan cara membuat media pembelajaran perkembangan peserta didik. Materi saya kali ini adalah karakteristik dan perbedaan individu. Sebelumnya, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian individu. Yang kedua, karakteristik individu. Dan yang ketiga, ada perbedaan individual. Oke, yang pertama, apa itu individu? Apa? Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya yang tak terbagi. Jadi merupakan sebuah sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup sendiri, hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Selanjutnya ada pengertian dari karakteristik individu. Pengertian dari karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, setiap individu mempunyai ciri dan sifat atau karakteristik bawaan. Dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nah, karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Itu karakteristik individu. Jadi intinya, karakteristik itu adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh manusia. Jadi karakteristik bawaan atau karakteristik bawaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu untuk individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, atau oknum. Selanjutnya ada perbedaan individual. Nah, perbedaan individual ini memiliki beberapa aspek-aspek dalam bidangnya. Yang pertama ada umur kronologis. Umur kronologis ini juga masuk ke perubahan fisik seperti tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, bentuk rambut, warna bola mata, dan lain-lain. Selanjutnya ada jumlah dan jenis pengalaman dan pengetahuan yang dibawa individu. Ini bisa tinggi, sedang atau rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Selanjutnya ada kehidupan individu dalam berkelompok, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan ini mempengaruhi perbedaan individual karena setiap keluarga pasti memiliki pendidikan yang berbeda, cara pembelajaran ke peserta didik berbeda, dan
di sekolah juga berbeda. Dan kalau misalkan anak ini mengikuti organisasi, dia akan memiliki pengalaman yang lebih dalam individual. Selanjutnya ada perbedaan kognitif mengarah pada proses belajar mengajar individu. Perbedaan kognitif yaitu kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hasil pengamatan dan penyerapan atas suatu objek. Berarti ia menguasai segala sesuatu yang diketahui, dalam arti dirinya terbentuk suatu persepsi dan pengetahuan ini diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Itu kognitif. Selanjutnya ada kemampuan berbahasa. Perbedaan kecakapan bahasa yaitu bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam berkomunikasi. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis dan sistematis. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik. Maksudnya organ bicara. Selanjutnya ada perbedaan dalam kecakapan motorik. Perbedaan kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya ada perbedaan dalam latar belakang. Nah, perbedaan dalam latar belakang yaitu perbedaan dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Selanjutnya ada perbedaan bakat. Nah, perbedaan bakat yaitu kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir, dan kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama sekali apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang, dalam arti tidak ada rangsangan dan penumpukan yang menyentuhnya. Dan yang terakhir ada perbedaan dalam kesiapan belajar. Nah, perbedaan dalam kesiapan belajar ini perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosial kultural amat penting artinya bagi perkembangan anak didik. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nur Fadila dari kelas 2D. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.